Oke, Assalamualaikum. Ojan dan Salam, Lutfi. Pak. Ya, Pak. Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Tadi udah selesai sih intinya dengan pembimbing perusahaan. Jadi masih ada waktu sampai dengan jam 11 ya kira-kira. Ya kita cepat sajalah. Ini sekarang kita manfaatkan room meeting ini untuk kita ya. Ini sebelumnya saya mau tahu sekarang posisi di mana ini? Di kosan, Pak. Di Bandung. Lagi di kosan, Pak. Di Bandung. Oh, katanya mau mudik. Belum, Pak. Oh, Tanggal 2, minggu Pak. ini dulu. Ya. Tanggal berapa? Tanggal 2, Pak. Hari Minggu sekarang. Oh, bareng ini? Ya, bareng aja, Bareng, Pak. Pak. Oh, udah lewat udara apa darat? Lewat udara aja sih, Pak, biar aman. Udah bisa ada tiketnya? Ada sih, Pak. Ada Ada. sih, Pak. Iya kan kalau darat kan mulai dari minggu kemarin itu sudah mulai dibatasin juga ya. Iya, pengetatan, Pak. Dan kalau kereta dan bis itu terakhir tanggal 5 kalau nggak salah saya lihat tiket terakhirnya itu tanggal 5 kira-kira gitu. Oke, berarti Anda tanggal 2 dari sini. Ya. Kembali lagi? Oh, kira-kira tanggal 22 atau 23 paling telat, Pak. Itu sudah diinfokan ke Pak Adi atau Kromat? Sudah Pak. Sudah di Kroma. Oh, gitu. Oke lah, paling ya tetap berhati-hati ya, biar keluarga di sana juga selalu sehat juga gitu ya. Ya. Berhati-hati di Baik, Pak. perjalanan. Oke, paling saya juga nanti mau mengingatkan juga dengan ini ya, form yang harus Anda isi. Ini saya chat di chat seperti yang sudah saya share sebelumnya. Ini ya paling saya mengingatkan lagi. Terus berikutnya, oke, presentasi nih ada presentasi yang harus Anda lakukan mengenai progres PPI atau pekerjaan PPI selama ini. Gitu ya. Ya. Mungkin dari siapa dulu, Mangga? Boleh dari Fauzan dulu, Pak. Boleh. Silakan kalau ada ya PowerPoint-nya boleh di-share, silakan. Share screen, izin share screen ya, Pak. Mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Saya akan langsung saja mulai untuk presentasi monitoring program praktik industri di PT Kroma Internasional. Ada isinya, yang pertama perkenalan, yang kedua profil perusahaan sekilas, yang ketiga ada proyeknya, yang keempat ada kesimpulan dan penutup. Pertama, dari perkenalan, saya Fauzan Rahmat Arta, NIM 218322012. Fauzan dan Lutfi ditempatkan di divisi engineering. Dan dosen pembimbing perusahaan pada perusahaan adalah Pak Adi Fadli. Sekilas tentang profil perusahaan, PT Kroma Internasional pada terletak lokasi Jalan Galunggung, nomor 37, Mingka Selatan, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Kroma merupakan perusahaan teknik Indonesia yang bergerak di bidang teknik penerbangan dan kompetensi utama di bidang aerodinamika, struktur, dan instrumentasi.
Nah, PT Kroma didirikan tahun 2000. Nah, terus hingga sekarang masih terus berkembang dan melakukan inovasi. Tahun 2000 ada wind tunnels dan instrumentasi. 2009-2010 engineering service, SPM, flight simulator, dan lainnya. Mulai 2017 mulai mengembangkan mini turbojet engines, dan 2019 hingga sekarang mengembangkan UAS atau drones. Visi misi PT Kroma Internasional ini saya ambil dari webnya langsung, tapi saya terjemahkan pada bahasa Indonesia. Visinya menjadi produsen peralatan aerotes yang mutlak di seluruh dunia di bidang pelatihan dan pendidikan aeronautika. Visinya berkontribusi dalam pencapaian kemandirian dirgantara nasional, menyediakan produk dan layanan dengan manfaat terbaik bagi pelanggan kami dalam hal nilai kualitas, untuk memungkinkan karyawan mengembangkan kompetensi dan kapabilitasnya dalam lingkungan yang konduktif, membangun bisnis berbasis profil dan teknologi yang berkelanjutan. Nilai-nilainya nilai passion, integrity, dan pursuit of excellence atau mengejar keuntungan. Ini sekilas struktur organisasi PT Kroma Internasional. Dikepalai oleh Direktur Utama yaitu Bapak Dadang Furqon Irawan, Direktorat Niaga, Operasi, dan Direktorat Keuangan dan Administrasi. Masing-masingnya membawahi beberapa divisi, ada divisi pemasaran, penjualan, engineering, produksi, keuangan dan akuntansi, dan divisi umum. Kami berdua ditempatkan pada Departemen Perancangan dan Gambar Mekanik. Oke, selanjutnya proyek di perusahaan dan progres proyek akhir dari tertanggal 15 Februari hingga 25 April 2021 waktu hari Minggu kemarin. Ada beberapa proyek yang diberikan kepada saya sendiri, Fauzan. Ada pertama R&D, Research and Development atau pengembangan perfecting system pada drone. Kedua ada 3D modeling dan drawing, ada beberapa part seperti poros transmisi kapal, drawing project untuk Masjid Al-Jabar Bandung, desain hardcase slot sleeve, dan drawing folding arm part pada drone. Dan yang terakhir ada proyek akhir Diploma 3. Selanjutnya yang pertama ada konsep firefighting system. Ini konsep awal dari firefighting system yang diberikan oleh PT Kroma. Firefighting system ini awalnya dapat melontarkan alat pemadam api ringan atau APAR dengan bentuk bola dari drone menuju titik api dengan jarak lontaran tertentu. Ini arah tembakannya cuma seperti datar, tidak ada sudutnya, dan saya diperintahkan untuk mengembangkan dengan awalnya dapat melontarkan secara mendatar, kemudian dikonstruksikan dapat diatur sudut lontarnya dengan besar sudut tertentu. Nah, dalam proses pengembangan ini, saya dituntut untuk dapat menemukan minimal 3 alternatif konsep dari alat ini. Selanjutnya, ada langkah-langkah. Yang pertama, langkah yang saya kerjakan, saya mengerjakannya menurut metode VDI 222. Yang pertama, kalau boleh saya ringkas, yang pertama mempelajari fungsi, mekanisme, dan struktur dari alat yang dirancang maupun drone yang akan dipasangkan alat tersebut. Yang kedua, menganalisa atau merencanakan kemungkinan konstruksi yang cocok yang akan digunakan dalam alternatif konsep. Yang ketiga, saya melakukan pengumpulan data, yaitu melakukan studi pustaka, studi lapangan, dan diskusi dengan pembimbing perusahaan serta rekan kerja di PT Kroma. Yang keempat, saya membuat 3D modeling alternatif konsep. Dengan seringnya berjalannya pembuatan alternatif konsep, saya juga melakukan pengumpulan data secara terus-menerus. Pertama, ada mengidentifikasi dari fungsi struktur mekanisme firefighting system. Nah, mungkin ini dari tahap yang paling memakan waktu dari pengerjaan konsep firefighting system, karena butuh pengklarifikasian satu persatu fungsi bagiannya. Saya mengklarifikasikan ada 4 fungsi bagian utama, itu fungsi pitching atau naik sudut lontaran bola. Yang kedua ada
fungsi pelontar, yang ketiga penampungan, yang keempat ada fungsi mounting atau pemasangan alat pada drone. Nah, untuk pembuatan konsep alternatif semuanya mengacu kepada tuntutan yang diberikan oleh perusahaan. Contohnya, drone yang diberikan adalah drone dengan 4 baling-baling dengan maksimal kapasitas 12 kg. Nah, semua itu juga mengacu kepada jenis bola yang akan dilontarkan dengan diameter dan beratnya. Nah, ini contoh beberapa konsep perancangan yang saya buat sebelum proposal proyek akhir dibuat. Jadi saya juga dituntun untuk bisa membuat konsep perancangan beserta alternatif konsepnya. Saya mulai dari identifikasi masalah sampai akhirnya saya menemukan beberapa alternatif konsep. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh perhitungan yang saya coba dalam membuat perancangan firefighting system. Ada perhitungan arah lontaran bola, ada perhitungan seperti roda pelontar yang pada mesin alat pelontar bola olahraga, dan beberapa contoh lainnya. Tapi semua hitungan ini belum saya cari kembali karena masih mencoba-coba dengan perkiraan kasar. Ini alternatif konsep pertama yang saya buat untuk firefighting system. Pada fungsi bagian utama pertama ada sistem pitching menggunakan linear actuator dan komponen pendukung lainnya. Kedua, sistem pelontar menggunakan 2 roda pelontar di samping kiri dan kanan menggunakan motor di atasnya. Ketiga ada penampungan, ada sistem penampungan bola, ada pendorongnya. Keempat ada mounting. Kedua ada alternatif konsep yang kedua. Sistem pitchingnya menggunakan motor penggerak yang menggunakan sistem worm gear, yang pelontarnya menggunakan 1 roda pelontar. Kemudian penampungannya saya buat dengan rangka yang lebih ringan seperti rangka ini. Kemudian mountingnya juga langsung dipasang pada drone. Alternatif konsep yang ketiga, motor penggeraknya menggunakan sabuk dan puli di samping ini. Maaf, kurang terlihat. Kedua ada sistem pelontar. Pelontar menggunakan aktuator pegas dan ada motor penarik untuk dapat melontarkan pegasnya. Yang ketiga ada penampungan. Penampungan seperti ini terbuka dan gampang proses pengisian ulangnya. Dan untuk tadi setiap sistem penampungan juga ada sistem gate yang dapat diatur untuk mengatur keluar masuknya bola menuju sistem pelontar. Yang pertama tadi ada rotating stick gate berupa gate yang berputar, berbuka tutup untuk keluar masuknya bola. Yang ini ada double stopper gate, bolanya dapat dihentikan secara dua posisi. Yang ketiga ada double cylindrical gate yang dapat menghambat posisi bola di jalurnya ini. Dan yang untuk alternatif konsep yang keempat saya buat sendiri merupakan penyempurnaan dari 3 alternatif konsep sebelumnya. Dengan asumsi setiap fungsi bagian yang dipilih merupakan fungsi bagian terbaik dari fungsi bagian yang sebelumnya. Ada sistem pitching karena saya memilih motor wiper karena merupakan penerapan mekanisme worm gear dengan self locking, karena saat menembak saya mengasumsikan lebih baik ada sistem self lockingnya. Yang kedua sistem pelontar menggunakan 2 motor penggerak dan 2 roda pelontar karena diasumsikan dapat melontarkan bola lebih baik. Sistem penampungan bentuk tabung dan gate-nya berupa double stopper gate. Mounting juga sama, dipasang langsung di bawah drone. Ini belum saya pilih menurut penilaian alternatif konsep, masih bentuk asumsi. Ya, dalam proses pembuatan alternatif konsep firefighting system, saya juga diberikan beberapa tugas
seperti 3D modeling. Ini beberapa part proses transmisi kapal, atau bisa dibilang remodeling. Saya mengukur langsung, kemudian saya membuat 3D modelingnya. Kemudian ada drawing dan detailing dari project MKT atau project ini merupakan bagian selasar Masjid Al-Jabar Bandung. Saya masing-masing memisahkan part bodinya masing-masing, terus saya melakukan drawing. Ada beberapa part, body cover, sub-assembly, dan assembly-nya. Kemudian ada drawing detailing folding arm. Ini merupakan part pada bagian drone, bagian yang menghubungkan bagian tengah drone dengan lengan baling-balingnya. Material ini terbuat dari material aluminium. Saya melakukan di drawingnya. Kemudian saya diminta untuk mendesain hard case load sleeve atau kotak packaging untuk part load sleeve. Saya membuat ini dari drawing, kemudian dari 3D modeling menuju drawing. Dan untuk progres proyek akhir, pertama saya membuat proposal. Proposal berdasarkan pengumpulan data yang tadi, dan diiringi juga dengan bimbingan oleh Bapak. Kemudian ada progres proyek akhir untuk karya tulis ilmiah proyek akhir saya. Untuk bab 1, secara keseluruhan sudah, menurut saya sudah selesai, tapi tinggal penyempurnaan setiap subbab. Kurang lebih 95% sudah selesai. Dan untuk bab 2 baru mencapai bagian daftar tuntutan atau spesifikasi. Karena pada bagian selanjutnya perancangan konstruksi rinci, saya belum memilih dari 3 alternatif konsep dan masih melakukan perbaikan pada alternatif konsep tersebut. Jadi saya baru bisa mengerjakan hingga daftar tuntutan atau spesifikasi. Kurang lebih ada sekitar 50% pengerjaannya. Dan untuk progres proyek akhir kurang lebih seperti ini. Ada beberapa gambaran. Ada berapa, saya masukkan sketch, ada deskripsi produk, ada diagram blok fungsi. Saya coba masukkan. Dan sekarang masih dalam tahap perbaikan untuk bab 2. Dari agenda proyek akhir yang Bapak berikan, kurang lebih tidak melewati target dari rencana. Bulan April, minggu sekarang, kurang lebih pembuatan bab 1 sampai bab 3, dan sepertinya sudah bisa saya memulai bimbingan dengan Bapak. Dan untuk kesimpulan dari presentasi saya ini, selama program praktik industri di PT Kroma, saya difokuskan pada bagian R&D atau pengembangan perfecting system pada drone. R&D perfecting system saat ini berada pada tahap main konsep, dan selanjutnya masih akan terus dilanjutkan. Nah, proyek ini diangkat menjadi judul proyek akhir Diploma 3 yang sekarang pengerjaannya terus dilanjut beriringan dengan jalannya program praktik industri. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Fauzan. Saya cukup excited ya dari progres Anda, baik di PPI maupun PA khususnya. Beruntung ya Anda berdua di PT Kroma yang secara garis besar para pembimbing di sana itu, setahu saya itu dia sangat aware gitu ya terhadap mahasiswa PPI. Dia dari awal apapun kekurangannya mereka pasti kasih tahu, misalnya dari yang tidak ada di kampus, contohnya proses perancangan ya. Anda sudah mengenal VDI 222, Anda mengenal tentang pemilihan konsep, ya kan? Alternatif konsep itu Anda juga sudah melakukan pemilihannya walaupun masih
ada satu tahapan lagi yang tadi yang Anda bilang penilaian itu masih belum dilakukan ya. Sebenarnya itu kalau masuk ke situ untuk pemilihan alternatif konsep mendesain itu jatuhnya itu adalah untuk D4 gitu ya. Tapi nggak masalah karena sekarang kita manfaatkan apa namanya istilahnya kemampuan atau kemauan juga dari PT Kroma pembimbingnya untuk mengajari kalian ya paling tidak apa namanya menggali Pak bagaimana sih cara menghitung alternatif konsep. Nanti dari saya pun juga akan saya berikan contohnya gitu nanti untuk khususnya laporan D4 itu yang ada alternatif konsep. Nah, kalau D3 sendiri kan konsep itu sudah ditentukan ya, sudah ditentukan, dipilih oleh si pemberi pekerjaan atau dosennya atau bagaimanapun itu ditentukan. Oh ya, konsep yang akan kita pakai ini. Ya, silakan Anda terjemahkan. Misalnya deskripsikan komponen-komponen apa saja yang ada di situ, lalu mulai menjabarkannya juga, lalu mulai Anda menerjemahkan melalui draft apa namanya gambar draft gitu ya. Jadi secara umum dulu kira-kira gitu. Lalu Anda mulai mendesain baik mulai perhitungannya ya. Anda hitung setiap komponen seperti apa baru Anda masuk ke bagian detail drawing-nya gitu baik gambar susunan maupun gambar apa namanya bagiannya. Ya. Jadi Anda sudah lompat jauh ini sebenarnya, tapi nggak masalah. Paling nanti saran saya sambil belajar bisa nggak sambil belajar apa namanya penentuan alternatif konsep tadi, itu ya atau alternatif fungsi tadi ya bisa nggak nanti kalau sudah ketemu menurut Anda itu ya saya sih berharap tidak lama gitu ya, jangan sampai bertele-tele di bagian itu supaya bisa tahu oh ya ini konsepnya yang ini itu kira-kira yang akan kita pakai langsung kita langsung masuk ke bagian berikutnya gitu kayak misalnya mulai berhitung atau menyicil drawingnya gitu. Jadi drawingnya itu kan tinggal menyicil menyiapkan drawingnya. Nanti kalau misalnya ada perubahan-perubahan kan tinggal apakah merubah dimensi atau merubah fitur atau bentuknya ya itu kan sudah ada tabungan gambarnya kita gitu loh. Jadi nggak harus menunggu hitungan harus sampai beres baru masuk ke gambar. Ya kalau sudah konsepnya sudah jelas yang tadi yang dipilih ya sudah kita bisa paralel masuk ke gambar. Misalnya kalau perhitungannya masih dalam review atau kesulitan dalam mencari referensi perhitungan tersebut, kita coba beralih ke gambar juga gitu ya. Jadi jangan berseri gitu menunggu jadi kelamaan gitu nanti Anda habis waktu di penentuan konsep lalu konsepnya belum bisa diputuskan, belum bisa lari ke perhitungan, perhitungan masih ada revisi segala macam, gambar keteteran gitu kan, sedangkan waktunya sudah masuk gitu. Ya paling nggak biasanya ya yang karena beberapa tahun kemarin saya udah 4 tahun atau 5 tahun yang ke belakang saya mengurusi TA ya TA atau PA ya, komisi gitulah panitianya. Jadi targetnya untuk bisa disidangkan itu PA itu sampai dengan di atas 85% gitu. Jadi saat Anda kembali nanti Anda tinggal menyempurnakan kekurangannya misalnya
bagian perhitungannya ada yang perlu direvisi sedikit atau ada yang perlu dikoreksi sedikit gitu, atau gambarnya setelah dikoreksi ada beberapa detail yang kurang, misalnya GTM-nya yang dibetulkan atau apa. Nah, itu dipakai saat Anda kembali nanti. Jadi saat Anda kembali tinggal penyempurnaan, ya saya harap sih kalau misalnya gambar kerjanya masih kurang-kurang sedikit, ya masih bisa diajukan gitu loh. Nanti saat Anda presentasi, Anda bilang sebelum presentasi Anda mungkin bisa melengkapi, kalaupun tidak, nanti kita coba saat perbaikan karya tulis gitu. Jadi excited saya sudah lihat tadi Anda sudah mulai menulis karya tulis juga gitu ya. KTI-nya sudah Anda mulai ketik, Anda sudah sampai dengan pemilihan konsep. Ada beberapa gambar yang sudah muncul di situ ya, drawing-nya gitu ya. Oke, tinggal teruskan saja seperti yang saya tadi bilang, jadi tahapannya itu begitu. Jadi mungkin nanti ada progres yang bisa disampaikan, ya silakan kita kontak lewat WA atau email. Gitu. Yang penting ada peran aktif dari Anda semua gitu loh. Jadi jangan menunggu sampai saya tagih gitu loh. Kadang juga Anda juga boleh mengingatkan gitu. Jadi lebih cepat gitu. Baik. Oke gitu ya, Wajan. Ya, makasih Pak. Presentasinya bagus sekali. Secara garis besar semuanya oke. Oh ya, proyeknya kira-kira berapa proyek yang sampai dengan saat ini Anda dapat? Kira-kira karena lebih fokus ke pengembangan perfecting system, jadi proyek yang itu tuh sekitar 4 atau 5 proyek-proyek kecil diselingi gitu. Ya, mungkin ya tadi saya persis seperti yang disampaikan Pak Adi tadi, ada 4 atau 5 proyek ya kira-kira. Itu bagian hanya drafter atau detail drawing atau juga ikut mengkonsep seperti drone ini atau seperti drawing sih Pak. Ada 3D modelingnya terus saya drawing gitu. Terus saya detail. Oh gitu. Kurang lebih sebenarnya itu Pak. Oke lah kalau gitu mungkin kita bisa berlanjut ke Muhammad Lutfi. Sekali lagi terima kasih Fauzan. Ya, terima kasih kembali Pak. Mangga Lutfi. Baik. Izin share screen ya Pak. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Riki yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari progres selama praktek industri. Nah, langsung saja ke topik pembahasannya. Yang pertama yaitu poin-poin yang akan saya sampaikan pada presentasi ini berupa pertama ada perkenalan diri, yang kedua ada profil dari perusahaan PT Chroma International, yang ketiga itu ada project dan job, yang keempat ada progres proyek akhir, dan yang kelima ada penutup. Nah, untuk yang pertama pengenalan, mungkin sedikit pengenalan dari saya terlebih dahulu, Pak. Nama saya Muhammad Lutfi dari Teknik Perancangan Manufaktur. Saya ditempatkan di perusahaan di bagian divisi engineering, Departemen Perancangan dan Gambar. Nah, untuk timeline dari PPI tahun 2021 ini kurang lebih dari tanggal 15 Februari tahun 2021 sampai tanggal 2 Juli tahun 2021. Nah, dimulai dari tanggal 15 Februari itu kita diperkenalan dengan pihak Chroma dan presentasi dari perusahaan Chroma kepada kita.
Nah, perkenalan ini meliputi dari perkenalan kita sendiri ke pihak Chroma dan begitu pula dengan sebaliknya. Nah, presentasi ini yang diberikan oleh PT Chroma yaitu berupa detail-detail dan produk yang dihasilkan oleh PT Chroma dan pengenalan proyek-proyek yang akan kita kerjakan selama magang di PT Chroma. Nah, pada hari yang sama juga, tanggal 15 Februari tersebut, kita sudah diberikan beberapa proyek dan sudah menyinggung tentang proyek akhir. Nah, sekarang tanggal 26 April 2021 itu sudah mulai monitoring progres program praktik industri dan proyek akhir. Dan tanggal 2 Juli yaitu penutupan dari program praktik industri tahun 2021. Selanjutnya yaitu mengenai dari profil dari PT Chroma International. Nah, PT Chroma International sendiri merupakan perusahaan teknik Indonesia yang bergerak dalam bidang teknik penerbangan dengan kompetensi utama yaitu di bidang aerodinamika, struktur, dan instrumentasi yang didirikan pada tahun 2000. Nah, PT Chroma International sendiri mempunyai visi yaitu menjadi produsen peralatan aerotest terbesar yang ada di seluruh dunia dengan bidang pelatihan dan pendidikan aeronautika. Sedangkan misinya ada 4. Yang pertama yaitu berkontribusi dalam pencapaian kemandirian dirgantara nasional. Yang kedua yaitu menyediakan produk dan layanan yang dengan manfaat terbaik bagi pelanggan kami dalam hal kualitas. Yang ketiga, memungkinkan karyawan mengembangkan kompetensi dan kapabilitasnya dalam lingkungan yang kondusif. Yang keempat yaitu membangun bisnis berbasis profil dan teknologi yang berkelanjutan. Nah, untuk alamat dari PT Chroma ini, PT Chroma yaitu berada di Jalan Galunggung nomor 37, Lingkar Selatan, Lengkong, Kota Bandung. Tahun berdirinya yaitu tahun 2000. Bidang bisnis yang dikerjakan oleh perusahaan ini yaitu berupa bidang engineering dan manufaktur. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini berupa wind tunnel, water tunnel, special purpose machine atau SPM, measurement equipment, dan wind tunnel model. Sedangkan jasa yang diberikan oleh perusahaan ini berupa desain dan analisis, instalasi, dan fabrikasi. Struktur organisasinya pertama mulai dari direktur utama seperti yang telah dijelaskan oleh Fauzan Ahmad Arta tadi. Di direkturnya yaitu Bapak Dadang Furqon Erawan. Nah, di bawahnya ada direktur niaga, direktorat operasi, direktorat keuangan dan administrasi. Saya bersama Fauzan Ahmad Arta ditempatkan di bagian direktorat operasi, divisi engineering, departemen perancangan dan gambar mekanik. Nah, untuk proyek dan job sendiri yang telah diberikan kepada saya sejauh ini ada 4. Yang pertama yaitu pembuatan box packaging MPS Algeria. Yang kedua ada box packaging Inbal. Yang ketiga yaitu box packaging Xbal. Dan yang keempat yaitu perancangan sistem cargo medic untuk drone. Nah, untuk box packaging MPS Algeria ini ada beberapa tuntutan yang harus yang diberikan kepada saya, yaitu berupa bahannya telah ditentukan oleh pemberi tugas, yaitu bahannya plywood dan wood. Box ini sendiri digunakan untuk pengiriman MPS Algeria. Kurang lebih gambarnya seperti ini produknya. Nah, untuk perakitannya harus dengan menggunakan paku, dan box ini hanya digunakan untuk sekali pakai saja. Nah, job yang diberikan kepada saya yaitu pembuatan konsep dan modeling 3D dari box MPS Algeria, dan yang kedua yaitu pembuatan dokumentasi teknik berupa gambar part, subassembly, dan assembly. Nah, assembly yang diminta pada proyek ini yaitu berupa gambar susunan perakitan. Untuk proyek dan job yang kedua yaitu box packaging Inbal. Sama seperti box packaging MPS Algeria sebelumnya, akan tetapi perbedaannya di sini yaitu benda yang akan di packaging itu digunakan untuk packaging sensor Inbal. Dan kotak ini atau box ini digunakan sebagai penyimpanan dari sensor Inbal itu sendiri. Jadi box ini harus bisa digunakan untuk beberapa kali pakai. Dan perakitannya harus menggunakan skrup.
Nah, kurang lebih produk sensornya seperti ini. Karena produk ini bersifat sensitif dan harus benar-benar dijaga, jadi packagingnya harus bisa dibilang spesial gitu, Pak. Nah, sama seperti perancangan dari MPS Algeria tadi, job yang diberikan kepada saya itu berupa konsep dan modeling 3D, serta pembuatan dokumentasi teknik. Kurang lebih dokumentasinya seperti ini, Pak. Untuk project dan job yang selanjutnya yaitu box packaging X-BAL. Nah, hal yang harus diperhatikan dari perancangan ini yaitu bahannya tetap sama dengan menggunakan plywood dan wood, digunakan untuk box pengiriman X-BAL sebagai penyimpanan X-BAL, dan perakitannya juga menggunakan skru. Nah, produk X-BAL-nya seperti ini, Pak. Job-nya juga sama, yaitu pembuatan konsep dan modeling 3D. Yang kedua yaitu pembuatan dokumentasi teknik berupa part, subassembly, dan assembly. Kurang lebih dokumentasi tekniknya seperti ini, Pak. Untuk project dan job selanjutnya yang terakhir yaitu perancangan dari sistem cargomatic untuk drone. Nah, konsepnya sudah diberikan oleh pembimbing dari tempat magang. Kurang lebih modeling dari konsepnya seperti ini, Pak. Sudah ada drone-nya dan sudah ada kargonya. Nah, tugas saya di sini yaitu membuat konsep alternatif sebanyak 3 buah, minimal 3 buah dengan beserta dengan detail-detailnya dan perhitungannya. Nah, dalam perancangan sistem cargomatic ini sendiri, ada beberapa hal yang harus saya perhatikan. Yang pertama yaitu benda yang harus dibawa oleh sistem cargomatic ini adalah medical box. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga untuk membawa paket-paket biasa seperti paket makanan atau barang-barang baju atau yang lainnya. Sistem dapat menurunkan medical box atau barang yang dibawa itu dari ketinggian 5-7 meter, serta berat maksimal benda yang dibawa dengan sistem cargomatic ini sendiri yaitu maksimal 10 kg. Nah, di dalam konstruksinya terdapat gate yang bisa digerakkan secara manual. Biasanya itu gate bagian depan atau belakang, dan gate yang bisa digerakkan dengan motor penggerak yaitu pada gate bagian bawah. Selanjutnya sistem ini harus bisa melindungi medical box yang dibawa. Konstruksinya menyesuaikan dengan drone pembawa. Dalam hal ini drone pembawa sudah dirancang oleh pihak Chroma. Serta yang selanjutnya, sistem ini hanya dipakai oleh institusi tertentu seperti tim medis, tim SAR, pemadam kebakaran, atau BNPB, dan harus ada izin untuk menggunakannya. Nah, job-nya yaitu pertama pembuatan konsep dan 3D modeling. Yang kedua, pembuatan makalah konsep berdasarkan VDI 22. Seperti yang kurang lebih sama seperti yang diberikan tugas kepada Fauzan Rahmat Arta tadi mengenai drone firefighting system. Di sini saya juga membuat 3 konsep alternatif. Yang pertama kurang lebih seperti ini. Di sini ada bagian winch yang berfungsi untuk menaik turunkan kotak pengaman yang berisi medical box. Terus ini juga ada container box sebagai pengaman dari luar. Terus ada gate, 2 buah gate depan yang bisa digerakkan dengan tangan, yang gate bawah digerakkan dengan menggunakan motor penggerak. Ini untuk konsep alternatif yang kedua. Bedanya di sini dari konsep alternatif yang pertama itu, pertama dari sistem winch-nya itu menggunakan pulley belt dan digerakkan oleh gearbox. Nah, gearbox di sini menggunakan worm gear. Terus perbedaan bagian gate di sini untuk motor penggeraknya awalnya saya menggunakan motor servo, akan tetapi dari pihak Chroma-nya menilai motor servo terlalu berat, jadi tidak disarankan dan harus diubah dan direvisi lagi. Untuk alternatif satu sendiri, saya menggunakan motor linear actuator. Maaf Pak, jadi tidak terlihat di bagian belakang sini. Nah, yang ketiga, kurang lebih konsepnya seperti ini.
sistem winch-nya digerakkan dengan motor power window. Terus untuk gate bawahnya ini digerakkan dengan motor servo. Nah, motornya juga harus diganti, permintaan dari pihak Roma agar menjaga beratnya tidak lebih dari 10 kilo. Nah, untuk progres proyek akhir, di sini ada 3, yaitu karya tulis ilmiah, dokumentasi teknik, dan konstruksi perhitungan dan modeling. Nah, untuk progresnya sendiri, yaitu untuk karya tulis ilmiah bab 1, sebenarnya sudah beres, tinggal mungkin ada beberapa yang harus ditambahkan atau sedikit perubahan, tapi secara keseluruhan sudah. Untuk bab 2 sedang dikerjakan, sudah masuk ke daftar tuntutan. Dan bab 3 dan bab 4 masih belum dikerjakan. Untuk konstruksi, modeling, dan perhitungan, konstruksinya sendiri masih dalam perbaikan dan revisi, sedangkan untuk perhitungannya belum dikerjakan. Begitu juga dengan dokumentasi teknik, gambar draft dan susunannya juga belum dikerjakan. Nah, untuk progres akhir ini, saya ditugaskan untuk merancang sistem cargo medik, akan tetapi untuk alternatif yang dipilih itu harus konsep VDI dua-duanya harus selesai terlebih dahulu, Pak, supaya nanti penentuan dari modelingnya bisa ditetapkan gitu. Nanti bagian alternatif mana yang bisa saya jadikan sebagai bahan proyek akhir. Mungkin sekian presentasi saya, Pak, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lutfi, terima kasih atas presentasinya dan informasinya. Progres PPI dan PA Anda. Ya, secara garis besar sih tadi saya sudah sampaikan di awal ya dengan Fauzan Rahmat Arta, jadi tahapan-tahapannya yang akan dilaksanakan. Tadi saya agak mungkin yang bagian perhitungan itu kan berarti setelah konsep yang ditentukan gitu ya. Jadi perhitungan tidak dilakukan untuk ke semua konsep gitu loh. Jadi tidak tiga-tiganya itu harus dihitung, tetapi kita tahap fase pemilihan konsepnya dulu gitu. Jadi konsep final sudah itu dapat 1 ya dari VDI 222 atau ditentukan langsung atau bagaimana nanti baru dihitung gitu. Jadi tidak semua semua konsep ya. Jadi kalau nanti Anda diminta untuk menghitung semua konsep ya sangat memberatkan gitu ya, masing-masing konsep harus dihitung. Tapi mungkin Anda bisa batasi, oke, saya lewat fase penentuan konsep, finalnya seperti apa gitu. Paling gitu ya. Siap, terus yang berikutnya tadi saya agak bertanya sedikit di PA ya. Tadi kan yang box itu kan saya lihat motornya ada yang di dalam, ada yang di luar. Nah, itu ada pertimbangan khususkah? Apakah atau ada sesuatukah? Misalnya jangan sampai nanti motor tersebut mempengaruhi volume isi box gitu loh di dalam gitu, atau ada pertimbangan lain saya nggak tahu gitu. Jadi coba kok beda-beda gitu, ada yang di luar, ada yang di dalam, atau ada pertimbangan khusus seperti apa? Saya belum lihat gitu. Paling gitu ya Lutfi. Kenapa Pak? Baik, Pak. Kenapa Lutfi? Ini Pak, kalau misalnya yang motor penggerak winch tadi ya Pak ya. Nah, kemarin sudah konsultasi juga sih sama pembimbing dari sana. Ya ini. Nah, ini kan bagian dalam, sedangkan konsep alternatif yang 1 dan 3 di luar ya Pak ya. Ya. Nah, karena saat saya merancang ini beratnya lebih dari 10 kilo Pak. Jadi sama saya dan pembimbing di sana
diakalin gitu Pak, supaya bagaimana berat dari konsep ini kurang dari 10 kilo. Nah, salah satu caranya yaitu ya dengan cara memangkas ukuran dari kontainer box-nya dan untuk winch-nya diletakkan di luar gitu Pak. Nah, tapi yang alternatif 2 ini kayak belum diubah sih Pak. Nah, kalau di luar nanti juga perhatikan perlindungan terhadap bawaannya ya. Siap Pak. Jadi misalnya apakah ada mekanisme melindungi misalnya kebocoran dari air misalnya saat hujan atau bagaimana. Ya kalau memang drone-nya dikhususkan hanya kondisi panas atau kering ya nggak masalah gitu. Tapi kalau kondisi apapun dia harus jalan ya itu juga harus diperhatikan. Baik, Pak. Paling gitu ya nanti coba disampaikan lagi, maksudnya dituangkan lagi di KTI argumen-argumen yang tadi Anda bilang di presentasi tadi ya biar jelas gitu ya. Baik, Pak. Gitu juga dengan Fauzan juga ya. Ini secara keseluruhan sudah excited, sudah oke. Nanti tinggal Anda semua tuangkan ke dalam KTI gitu loh. Jadi biasa anak-anak teknik itu kalau menjelaskan dan mengerjakan itu lebih baik dibandingkan dengan menuliskan. Ya, Pak. Jadi biasanya kemarin saya dengar begini atau yang dituliskan terus akhirnya Anda coba presentasikan kok lebih bagus presentasinya dibanding yang ditulisan, jadi lebih paham apa yang Anda omongkan langsung dibanding saya harus baca gitu. Paling itu ya. Ya, Pak. Nah, oke. Satu lagi saya ingin bertanya, mungkin di masing-masing nanti dari Fauzan dulu. Kesulitan apa sih yang dihadapi selama PPI ini? Pengen tahu saya. Jadi, ya, izin Pak. Fauzan dulu. Yang pertama, kalau menurut saya, tentu kalau secara pribadi, yang pertama waktu awal masuk PT Kroma, beradaptasi dengan lingkungan kerja, itu yang pertama. Itu sepertinya butuh 1 minggu untuk beradaptasi bagi saya. Yang kedua, yang tadi diberikan konsep kasar, tapi kita juga harus menemukan konsep alternatif yang lain. Jadi butuh waktu yang lama bagi saya untuk mencari referensi, contoh-contoh konstruksi yang bisa dipasangkan kepada alat tersebut. Jadi seperti mengeksplor gitu masih kurang itu Pak, kurang apa ya, referensinya sedikit, tapi harus dengan waktu yang sekian harus bisa selesai gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, beriringan dengan itu sih Pak, pengerjaan proyek akhir. Tapi karena dosen pembimbing perusahaan paham dengan keadaan kita sekarang, alhamdulillah di PT Kroma juga diberikan waktu untuk mengerjakan proyek akhir. Karena juga proyek akhirnya sama dengan proyek yang diberikan. Itu sudah dibicarakan dan tidak masalah. Yang keempat sepertinya yang kemarin yang beberapa minggu awal kita diberikan full WFO atau masuk kantor full gitu Pak. Untuk yang beberapa minggu akhir ini, 1 bulan akhir, karena kondisi kantor padat, crowded, jadi kita diarahkan untuk WFH. Kadang waktu WFH butuh diskusi ya Pak, karena diskusi kayaknya lebih membuka ide atau gagasan gitu. Itu sih kendalanya, kurang komunikasi jadi kurang intens sama rekan kerja atau sama pembimbing jadinya. Itu sih dari saya Pak. Ya, oke. Kalau dari Lutfi? Kalau dari saya kurang lebih sama sih Pak, seperti Fauzan Rahmat Arta.
mulai dari adaptasi sih yang paling itu Pak, yang harus minggu 1 sama minggu 2 itu masih harus tahu bagaimana lingkungan kerjanya gitu, bagaimana orang-orangnya gitu Pak. Terus yang kedua, masalah itu sih Pak, ini sebenarnya jatuhnya ke saya sendiri sih, masalah wawasan Pak. Soalnya kan pas di praktek juga kalau masalah kayak bahan-bahan komposit, terus penggunaan motor yang lebih luas itu kan ya masih kurang lah gitu Pak. Jadi selama di magang kita diarahkan menggunakan motor ini, misalnya motor linear aktuator atau motor servo gitu Pak. Nah, saya harus dituntutannya harus tahu itu Pak. Kenapa harus pakai motor servo, kenapa harus pakai linear aktuator gitu Pak. Jadi kayak wawasan-wawasan itu masih harus diperdalam lagi sih Pak. Nah, terus yang tadi juga sih Pak, yang masalah WFH sama WFO, kita juga kan sebenarnya pengen gitu Pak, full 1 minggu kerja langsung di perusahaan gitu, tidak di kosan gitu. Soalnya bermasalah banget Pak, dari komunikasinya juga. Terus kita juga kan pengen lebih tahu gitu, bagaimana suasana kerja di kantor secara langsung gitu Pak. Jadi di sana sih Pak yang masih masalah gitu. Ya. Oke. Itu aja? Ya Pak, itu aja Pak. Oke. Ya sih, sebenarnya ya memang sih bagaimanapun juga yang namanya kerja, apalagi tahap pemula gitu ya, terjun di dunia kerja ya kita butuh interaksi langsung gitu ya. Baik kita ingin tahu suasana kerjanya, ritme kerjanya, terus info-info tertentu dari lingkungan kerja atau ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bisa kita pelajari kan gitu. Ya memang saat ini memang sangat-sangat terbatas gitu ya karena kondisi gitu ya, bukan. Tapi selama ini kalau di Kroma sendiri sih seharusnya yang saya alami beberapa bimbingan yang terdahulu itu cukup terbuka gitu ya Kroma dan cukup membimbing gitu. Lalu ya tadi seperti yang disampaikan Pak Adi mungkin dari sisi sosialisasi interaksi mahasiswa dengan lingkungan kerja memang masih dirasa perlu intens gitu ya. Ya, benar. Jadi masih yang mereka rasakan begitu. Lalu ya benar kreativitas dan pengetahuan dalam hal merancang gitu ya, itu juga masih dalam catatan dari pihak Kroma. Mungkin bisa Anda adjust lagi atau Anda perkuat lagi nanti setengah perjalanan ke depan ya. Lalu yang satu lagi ini ada diingatkan lagi untuk GTM ya, GTM-nya dari PT Kroma masih dirasa kurang gitu ya. Atau Anda mungkin bisa membekali diri dengan, kalau misalnya ragu, Anda coba buka modul lagi gitu loh. Ya. Atau jangan sungkan-sungkan mereview sendiri atau mereview antar teman lah gitu. Jadi kekurangannya di mana gitu, atau masih ada yang miss dalam GTM atau penggambaran, jadi bisa saling mengisi gitu ya. Paling itu saja sih. Hampir mirip dengan yang dirasakan oleh perusahaan dengan yang Anda tuangkan, itu juga secara garis besar sih sama gitu ya. Jadi oke lah gitu. Mudah-mudahan ke depannya setengah semester sampai dengan selesai PPI dan penyelesaian PA, mudah-mudahan nggak ada masalah gitu ya. Ya, amin. Baik dari komunikasi maupun pengerjaan, mudah-mudahan sih on track gitu ya.
Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Fauzan atau Lutfi sebelum kita akhiri. Kalau dari saya cukup sih Pak. Cuma biasa mau bilang terima kasih juga atas masukannya. Saya juga harap nanti ke depannya bisa lebih baik dari sekarang dan mohon bimbingannya buat ke depan Pak. Oke, siap. Kalau dari Lutfi, ada yang ingin disampaikan juga? Sama Pak, mau mengucapkan terima kasih juga Pak. Dan minta bantuannya, bimbingannya sampai dalam pengerjaan proyek akhir ini Pak. Oke, ya. Baik, kalau begitu saya juga terima kasih atas waktu dan presentasinya dalam monitoring ini, dan saya harap jangan mengendorkan walaupun dalam suasana kondisi seperti ini dan sebentar lagi mau Lebaran. Jadi kalau Anda pulang ke rumah, jadi segera dikembalikan ritmenya gitu ya, setelah berjumpa dengan keluarga. Oke lah, ada beberapa waktu, tapi nanti ritme untuk mengerjakan PPI dan PA-nya dikembalikan lagi gitu ya. Jangan sampai ditunda-tunda atau bagaimana gitu, jangan sampai gitu ya. Jadi ritmenya harus dikembalikan dan on track juga gitu terus. Ya Pak. Lalu untuk forum seperti yang sudah saya singgung, mungkin kalau nanti ada, saya cek lagi di Google Form-nya apakah sudah masuk dari perusahaan atau dari mahasiswa. Kalau belum, nanti saya coba kontak Anda, saya minta bantuannya untuk saling mengingatkan, kira-kira gitu. Lalu untuk progres PA, ya sesegera mungkin Anda kerjakan dan Anda coba kirimkan via email atau WA terlebih dahulu dalam bentuk PDF ya, jadi bisa kita sama-sama koreksi. Nanti mungkin kita bisa janjian kapan kita mau meeting lagi seperti ini ya. Tapi secara garis besar juga udah oke, dan karena PPI ini yang terakhir, PPI ini nanti di akhir akan dimintakan makalah ya. Sebenarnya sih dari bahasa presentasi sih sudah ada gitu, tapi tinggal menuangkannya saja di tulisan makalah gitu ya. Iya Pak. Coba dicicil-cicil juga gitu ya. Kalau sudah suntuk di PA bisa ngerjain PPI, kalau sudah suntuk di PPI bisa ngerjain PA ya. Bagaimana Anda mengatur waktunya aja lah, manage waktunya gitu lah. Ya. Baik Pak. Siapa? Oke, paling seperti itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan monitoring ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dan khilaf kata, dan untuk tetap pesannya sekali lagi hati-hati saat Anda kembali ke keluarga, supaya keluarga Anda juga sehat dan Anda kembali ke kampus untuk melaksanakan tugas Anda belajar ya dalam sehat juga. Jadi Anda bisa selesai dalam waktu yang tepat semua. Mudah-mudahan saya sih berharap DEB ini bisa lulus semua tanpa Amin. kendala ya. Jadi tanpa ada sandungan apapun. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih. Kalau gitu pertemuan meeting kali ini bisa saya tutup. Ya, kita sama-sama ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oh ya, untuk nilai, insya Allah saya kasih nilai maksimal ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tapi insya Allah saya kasih nilai maksimal ya, karena progresnya bagus, bisa PPI ini ya bisa mendongkrak ya, insya Allah dapat A, kira-kira gitu. Pak. Jadi, terima kasih Pak. nanti kita lihat juga penilaian dari perusahaan, mudah-mudahan juga dirasa maksimal juga, itu ya. Iya Pak. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat siang, ini udah siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Pak. Terima kasih, saya tutup ya. Ya, Pak. Siap, Pak.